Atas nama Dian Givanian Molindeo dengan 71-2023-170 akan membawakan materi bab 1 pengantar. Gregorius dari Nyssa adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah gereja yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemikiran teologis maupun spiritualitas Kristen pada periode patristik. Sebagai salah satu dari 3 bapak gereja Kapadokia, bersama dengan Basilius dari Kaisarea, Gregorius dari Nazianzus, dan Gregorius dari Nyssa, dikenal karena kedalaman pemikirannya dan pengaruhnya yang meluas pada teologi dan spiritualitas Kristen sepanjang sejarah. Dalam pendalaman ini, kita akan menelusuri kehidupan dan pemikiran dari Gregorius dari Nyssa ini melalui beberapa riset dari beberapa pakar patristik modern. Fokus utama yang diberikan pada 2 traktat penting yaitu Life of Macrina dan The Life of Moses yang mengungkapkan aspek-aspek utama dari spiritualitas Gregorius. Dengan memaparkan spiritualitas Gregorius dari Nyssa, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam studi spiritualitas Bapak Gereja dan menjadi inspirasi dalam merayakan 500 tahun reformasi Martin Luther. Gregorius dari Nyssa tidak hanya dikenal di kalangan teolog masa kini, tetapi juga mempengaruhi tokoh-tokoh spiritual dan teolog dari berbagai denominasi gereja, baik pada masa lampau maupun pada masa kini. Tokoh-tokoh seperti Pseudo Dionysius, Maximus Pengakuan Iman, Gregorius Palamas, hingga John Wesley terinspirasi dari karya dan pemikiran Gregorius. Di era modern, pengaruhnya tampak pada teolog-teolog besar seperti Urs von Balthasar, Jean-Luc Marion, Vladimir Lossky, Andrew Lott, Rowan Douglas Williams, dan Sarah Cokley. Saya Rismawati Purba dengan NIM 712023-133. Jadi di sini saya akan membahas yaitu tentang gereja dan masyarakat. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan singkat tentang Gregorius dari Nyssa. Jadi Gregorius dari Nyssa ini adalah salah satu bapak gereja yang terkenal dan dia lahir pada tahun 335, tepatnya di Kapadokia atau biasa disebut dengan Asia Kecil. Ia dibesarkan dalam keluarga Kristen yang saleh dan kakak laki-lakinya yang bernama Basilius. Nah, dia kelak menjadi uskup kekaisaran yang terhormat. Dan pada tahun 372, Basilius menunjuk Gregorius sebagai uskup Nyssa, sebuah wilayah kecil di Kapadokia. Jadi Gregorius ini segera menunjukkan bakat teologisnya dan aktif dalam perdebatan teologis di masanya. Ia menjadi salah satu pembela utama ortodoksi Nikaia yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sehakikat dengan Allah Bapa. Jadi Gregorius ini terlibat dalam konsili Antioquia pada tahun 379 dan konsili Konstantinopel pada tahun 381, di mana ia memainkan peran penting dalam melawan ajaran sesaat Arianisme yang dimana menolak kesetaraan antara bapa dengan anak, dan Pneumatomachianisme yang menentang Roh Kudus sehakikat dengan Allah. Dan pada tahun 376 Gregorius diekskomunikasi dari keuskupannya karena tuduhan penyalahgunaan dana gereja dan pentampisan uskup yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, meskipun tuduhan ini tidak terbukti, Gregorius harus meninggalkan Nyssa untuk sementara waktu. Dan pada tahun 378, Kaisar Valens wafat dan Gregorius diizinkan kembali ke Nyssa. Ia disambut dengan gembira oleh umatnya dan melanjutkan pelayanannya sebagai uskup. Jadi Gregorius ini juga melayani sebagai penasehat kaisar. Nah, jadi Theodosius dan istrinya Aelia Flacilla
Augusta, ia memberikan khotbah pemakaman untuk Pulcheria, putri Theodosius, dan Aelia Falicia Augusta. Setelah mereka meninggal, di masa tuanya, Gregorius fokus pada penulisan, dan karyanya meliputi traktat teologis, homili, dan surat-surat. Ia juga dikenal sebagai kritikus perbudakan dan pembela kaum tertindas. Begitu. Nah, sekian dari... Baik, perkenalkan nama saya Nordi Medboki dengan NIM 712023-233. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spiritualitas berjerahan menjadi sahabat Allah. Gregorius terkenal dengan ajaran spiritualitasnya yang menekankan pada pentingnya pengalaman hidup dan pendalaman kitab suci. Bagi Gregorius, setiap pengalaman, baik suka maupun duka, adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan pengetahuan. Ia percaya bahwa manusia dapat mencapai persekutuan yang intim dengan Allah melalui doa, kontemplasi, dan tindakan kasih. Paulus Benediktus XVI menegaskan bahwa Gregorius dari Nisa terkenal dengan ajaran spiritualitasnya, yang mana Gregorius dari Nisa adalah seorang bapak gereja yang mengajarkan teologi sebagai hal yang terpisah dari spiritualitasnya dan atau imannya yang hidup. Menurut Gregorius, sebagaimana juga seperti bapak-bapak gereja dari Alexandria seperti Clemens, Origenes, dan Athanasius, yang paling penting dalam perjalanan hidup ini adalah kontemplasi Allah seperti jiwa dan pemikiran yang selalu mengarah kepada Allah dan dalam persekutuan dengan Allah, atau dengan kata lain yang tetap mau menjadi sahabat Allah. Gregorius menyadari bahwa Allah itu tak diciptakan, berbeda sekali dari segala yang diciptakan. Dalam bahasa apofatik, Uskup Nisa ini menegaskan Allah sebagai yang tak terlukiskan, yang tak dapat dinamakan, dan yang tak dapat diketahui. Bagi Gregorius, Allah yang terbatas itu adalah Allah yang baik. Bagi Gregorius, karena Allah yang sempurna itu tak terbatas, tak terlukiskan, maka menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Dengan menjalani proses terus-menerus dalam kehidupan yang mengarahkan diri kepada Allah dan yang berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan Allah yang baik bagi diri sendiri dan seluruh ciptaannya yang lain. Menjalani proses terus-menerus itulah yang merupakan pokok dari spiritualitas Kristen. Gregorius memakai istilah epektasis yang mengacu kepada tulisan Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 3 ayat 13 untuk menunjukkan perkembangan terus-menerus spiritualitas manusia dalam perjalanan menuju Allah. Gerakan ekspektasis ini pada dasarnya mengandalkan dua hal, yaitu yang pertama, Allah yang berjalan lewat di depan ciptaannya dan yang rela memberikan dirinya untuk diikuti ciptaannya. Dan yang kedua, ciptaan Allah seperti manusia yang setelah membiarkan Allah berjalan lewat di depannya dan taat setia mengikuti dia dari belakang. Sebagai contoh dalam Injil Yohanes 3 ayat 14, penulis Injil menyatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Di bawah ini tiga babak perjumpaan Musa dengan Allah dalam Allah yang dituliskan Gregorius. Perjumpaan pertama, semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Dalam kisah ini di Gunung Horeb, Musa melihat semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Ketika memeriksa apa yang dilihatnya itu, lalu Musa mendengar firman Allah. Maka terjadilah percakapan antara Musa dan Allah, suatu percakapan tentang misi Allah yang dianugerahkan kepada Musa untuk turut ambil bagian dalam memerdekakan umat Israel dari penindasan bangsa Mesir. Perjumpaan kedua, asap atau awan yang menutupi puncak gunung. Kisah perjumpaan kedua antara Musa dengan Allah. Kisah perjumpaan ini terjadi di puncak gunung Sinai. Melalui perjumpaan ini, Musa diingatkan oleh Allah tentang keberlainan atau kekudusan dirinya dari segala ciptaannya. Jadi, pada hakikatnya, Allah adalah kegelapan yang bercahaya bagi segala ciptaannya. Perjumpaan ketiga, Allah yang berjalan lewat.
Kisah ini terjadi di Gunung Horeb ketika itu Musa memohon agar Allah memperlihatkan kemuliaannya. Allah menegaskan bahwa Musa tidak akan tahan memandang wajah Allah yang penuh kemuliaan. Namun Allah memberikan dirinya untuk berjalan lewat. Ia akan menempatkan Musa dalam lekuk gunung dan akan menutupi Musa sampai dia benar-benar lewat. Musa akan melihat dari belakang Allah dan tidak melihat akan wajah Allah. Nama saya Sandro Yanis Pelondoku, NIM 712023 130. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi spiritual Gregorius dari Nyssa. Gregorius dari Nyssa adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah gereja. Gregorius ini lahir di Kapadokia, di Asia Kecil. Ia dikenal sebagai tokoh yang gigih dan mempertahankan ortodoksi Nikea. Gregorius menegaskan kesetaraan Yesus Kristus dengan Allah Bapa. Gregorius sangat berperan penting dalam melawan ajaran sesat seperti Arianisme pada Konsili Antioquia dan Konsili Konstantinopel. Gregorius ini pernah diekskomunikasikan karena tuduhan penyalahgunaan dana, namun ia kembali dipanggil menjadi uskup Nyssa dan melanjutkan pelayanan setelah Kaisar Valens wafat. Gregorius juga dikenal sebagai penasihat Kaisar Theodosius I dan aktif menulis traktat teologi serta surat-surat dengan fokus pada kritikan terhadap perbudakan dan pembelaan kaum tertindas. Gregorius mengajarkan pentingnya pengalaman hidup dan pendalaman kitab suci sebagai jalan untuk menuju persekutuan yang intim dengan Allah. Konsepnya tentang Allah yang tak terbatas dan tak terlukiskan menjadi dasar ajarannya, di mana kebaikan Allah yang sempurna menjadi tujuan spiritualitas Kristen. Melalui proses epektasis, yaitu perkembangan terus-menerus dalam peziarahan iman, Gregorius menekankan pentingnya mengikut jejak Allah dalam setiap aspek kehidupan. Gregorius menekankan pada ragam spiritual indrawi, kontemplatif, dan intelektual. Gregorius bukan hanya mengembangkan spiritualitasnya melalui doa dan penyembahan saja, tetapi juga Gregorius melakukan dialog yang bertujuan untuk mengembangkan spiritualitasnya. Kemudian tanggapan kritis dari kelompok kami terhadap materi spiritualitas Gregorius dari Nyssa adalah sebagai berikut. Meskipun Gregorius dari Nyssa dihormati sebagai salah satu bapa gereja yang berperan penting dalam melawan ajaran sesat seperti Arianisme serta menegaskan keilahian Kristus, kritikus mungkin ingin melihat lebih dalam